Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di kelas hukum persaingan usaha. Pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas dua hal yang sangat penting dalam hukum persaingan usaha, yaitu kegiatan yang dilarang dan posisi dominan dalam hukum persaingan usaha. Materi ini tentu saja berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan bebas dari praktik monopoli serta persaingan yang tidak sehat. Di Indonesia, undang-undang ini sangat penting karena memberikan jaminan bagi pelaku usaha agar dapat bersaing secara fair tanpa ada pihak yang mendominasi secara tidak wajar. Undang-undang ini juga berfungsi untuk melindungi konsumen dan mendorong efisiensi dalam pasar. Baik, sekarang mari kita mulai dengan pengenalan awal. Karena memang seiring dengan perkembangan ekonomi di Indonesia, munculnya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat menjadi isu yang sangat penting. Pada masa lalu, praktik semacam ini sangat mendominasi pasar, di mana pengusaha besar atau konglomerat seringkali mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah. Hal ini mengarah pada praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme yang tentu saja merugikan pelaku usaha lain dan juga masyarakat secara umum. Nah, sejak era reformasi, khususnya dengan desakan dari IMF atau International Monetary Fund, Indonesia mulai mengatur persaingan usaha secara lebih serius. Hal ini kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 yang secara substansi mengatur tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Undang-undang ini disusun untuk menciptakan pasar yang lebih terbuka dan sehat dengan menghapuskan distorsi pasar yang merugikan pihak-pihak yang lebih kecil atau tidak memiliki akses ke kekuasaan ekonomi. Kemudian daripada yang itu, di samping itu, hukum persaingan usaha ini juga bertujuan untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha tanpa ada hambatan yang bersifat diskriminatif ataupun juga monopolistik. Contoh misalnya, kita lihat di industri telekomunikasi misalnya. Nah, sebelum adanya regulasi yang ketat, beberapa perusahaan besar itu mendominasi pasar dengan cara menetapkan harga tinggi dan membatasi akses bagi pesaing-pesaing atau pemain-pemain baru. Tetapi dengan diberlakukannya Undang-Undang Persaingan Usaha serta juga pengawasan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, kita bisa melihat adanya penurunan harga layanan dan peningkatan kualitas karena persaingan yang lebih sehat. Nah, keberadaan KPPU menjadi penting karena mereka yang memastikan bahwa tidak ada praktik anti persaingan yang merugikan khususnya kepada konsumen. Nah, dengan demikian pengaturan hukum persaingan usaha ini sangat relevan untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha dapat berkompetisi dengan cara yang sehat dan adil, yang akhirnya memberikan keuntungan kepada masyarakat dalam bentuk produk yang lebih baik dan harga yang lebih kompetitif. Oke. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan tentang kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha, yang mana dibahas dalam bab 4 Undang-Undang 599. Secara umum, kegiatan yang dilarang adalah semua jenis tindakan yang dapat menghambat persaingan sehat di pasar. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan menjaga agar pasar tetap kompetitif. Dalam hukum persaingan usaha, kegiatan yang dilarang tidak hanya berkaitan dengan monopoli saja, tetapi juga dengan praktik-praktik yang dapat merugikan banyak pihak, terutama masyarakat dan pelaku usaha kecil.
tujuan utama pelarangan ini adalah untuk menciptakan pasar yang terbuka. Yang mana pasar yang terbuka ini di mana pelaku usaha bisa bersaing tanpa hambatan yang tidak wajar. Kemudian apa dasar hukumnya? Dasar hukum dari kegiatan yang dilarang ini sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang 599 menyatakan bahwa segala bentuk praktik yang menyebabkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat adalah ilegal. Nah, kegiatan-kegiatan ini diatur dengan tujuan untuk mencegah distorsi pasar. Distorsi pasar ini yang kemudian bisa merugikan konsumen dan menghambat inovasi serta perkembangan pasar. Kita ambil contoh misalnya, yang sering kita temui itu adalah praktik predatory pricing. Nah, itu sering sekali kita dengar, di mana suatu perusahaan menjual produk di bawah biaya produksi untuk menghancurkan pesaing dan kemudian menguasai pasar. Setelah pesaing tersebut kalah karena adanya praktik predatory pricing ini. Nah, tindakan semacam ini tidak hanya merugikan pesaing, tetapi juga konsumen dapat dirugikan dalam jangka waktu yang panjang, karena setelah penguasaan pasar tercapai, perusahaan yang mendominasi dapat menetapkan harga yang relatif sangat tinggi. Oke. Nah, salah satu bentuk kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha adalah monopoli pasar. Monopoli pasar terjadi ketika sebuah perusahaan atau sekelompok perusahaan menguasai pasar secara dominan sehingga tidak ada ruang bagi pesaing untuk masuk. Hal ini mengarah pada ketidakadilan dalam persaingan, karena hanya ada satu penyedia barang atau jasa yang mengontrol keseluruhan pasar. Nah, monopoli pasar itu dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam konteks perekonomian. Hal ini dikarenakan perusahaan yang mendominasi dapat menetapkan harga sesuka hati mereka dan mengurangi kualitas produk atau layanan yang ditawarkan tanpa adanya kompetisi yang sehat. Contoh misalnya, di Indonesia yang paling sering misalnya ada monopoli dalam industri semen misalnya. Nah, beberapa perusahaan besar itu menguasai sebagian besar pangsa pasar semen di Indonesia, yang mengakibatkan terbatasnya pilihan bagi konsumen dan harga yang cenderung lebih tinggi. Meskipun ada upaya dari berbagai perusahaan kecil untuk masuk ke pasar, tantangan besar itu pasti tetap ada, terutama dalam hal distribusi dan pemasaran. Contoh misalnya, kalau misalnya ada satu perusahaan besar dalam industri semen menetapkan harga yang sangat rendah misalnya untuk menarik lebih banyak konsumen dan mengusir pesaing. Nah, ini bisa berujung pada monopoli pasar. Setelah pesaing kecil itu kalah, perusahaan besar ini bisa saja meningkatkan harga tanpa adanya pilihan lain bagi konsumen. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa monopoli pasar ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat merugikan persaingan usaha. Oleh karena itu, regulasi yang ada bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuatan pasar yang berlebihan pada satu pelaku usaha. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa pasar tetap kompetitif dan memberikan pilihan yang lebih banyak serta harga yang wajar bagi konsumen. Baik. Sebelum saya lanjutkan materinya, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan beberapa instruksi untuk tugas atau diskusi kita berikutnya. Dengarkan baik-baik instruksinya. Pertama, instruksinya adalah tolong jelaskan posisi dominan dalam konteks hukum persaingan usaha, kemudian berikan contoh tentang penyalahgunaan posisi dominan yang dilarang dalam hukum, serta juga dampaknya terhadap konsumen, pasar, dan persaingan usaha. Jadi itu instruksi pertamanya. Instruksi pertamanya adalah untuk menjelaskan
posisi dominan dalam konteks hukum persaingan usaha. Kemudian berikan contoh tentang penyalahgunaan posisi dominan tersebut yang dilarang dalam hukum, serta apa dampaknya terhadap konsumen, pasar, dan persaingan usaha. Usahakan pengerjaan itu didasarkan pada materi yang saya berikan ini. Baik, kita lanjut dulu. Berikutnya pembahasannya adalah jenis-jenis kegiatan yang dilarang, yaitu predatory pricing atau penjualan rugi, biasa dibilang seperti itu. Predatory pricing terjadi ketika suatu perusahaan menjual produknya dengan harga yang sangat rendah, bahkan di bawah biaya produksinya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengusir pesaing dari pasar. Setelah pesaing-pesaing ini bangkrut atau terhenti operasinya karena kalah bersaing dengan harga yang sangat rendah tadi, perusahaan yang melakukan predatory pricing ini akan menguasai pasar dan kemudian menaikkan harga secara signifikan yang merugikan konsumen dalam jangka waktu yang relatif panjang. Praktik ini tidak hanya merugikan pesaing yang diusir dari pasar, tetapi juga mengarah pada distorsi pasar, di mana konsumen kemungkinan mendapatkan harga yang lebih rendah dalam jangka waktu yang pendek, tetapi harga tersebut bisa tiba-tiba melonjak setelah tidak ada pesaing yang dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif. Kalau kita lihat dalam pasal 19 Undang-Undang 599, penetapan harga yang bertujuan untuk menghalangi atau menghancurkan pesaing atau mengatur harga di bawah biaya produksi untuk merusak persaingan secara tegas itu dilarang. Ini termasuk juga dalam kategori predatory pricing yang merupakan salah satu praktik yang dilarang dalam persaingan usaha yang tidak sehat. Contoh misalnya, kalau kita lihat dalam fenomena predatory pricing ini dalam industri e-commerce misalnya di Indonesia. Misalnya, katakan sebuah platform e-commerce yang besar misalnya, itu menawarkan barang-barang dengan harga yang sangat rendah, bahkan lebih murah daripada harga pokok produksi, dengan tujuan untuk mengusir pemain e-commerce yang lebih kecil. Nah, ketika para pesaing kecil ini bangkrut atau tidak mampu bersaing lagi, platform besar tersebut dapat menaikkan harga barang dengan bebas karena tidak ada pesaing yang mampu menawarkan harga yang lebih murah. Contoh lain misalnya yang sering naik pesawat misalnya, kita lihat di industri penerbangan, beberapa maskapai seringkali menawarkan tiket dengan harga yang sangat rendah untuk menguasai pangsa pasar. Setelah menguasai pasar, nah mereka cenderung menaikkan harga tiket secara signifikan, di mana ini merugikan konsumen yang tidak memiliki another choice atau pilihan lain. Nah, praktik predatory pricing itu jelas merugikan ekonomi pasar dan konsumen dalam jangka panjang. Hukum persaingan usaha berusaha untuk mencegah praktik seperti ini agar pelaku usaha tetap bersaing dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak lain. Khususnya konsumen yang harus mendapatkan produk ya dengan harga yang wajar. Oke. Selanjutnya, jenis kegiatan yang dilarang. Yang kedua itu adalah persekongkolan. Persekongkolan kita dapat artikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pelaku usaha yang sepakat untuk melakukan praktik-praktik yang merugikan pasar atau konsumen. Persekongkolan ini dapat berbentuk penetapan harga bersama, ataupun pembagian pasar, atau pengaturan tender yang bertujuan untuk mengatur hasil pasar secara tidak adil. Nah, persekongkolan ini sangat berbahaya karena dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan persaingan yang sehat di pasar, yang pada akhirnya tentu saja akan merugikan konsumen dengan harga yang lebih tinggi dan kualitas yang buruk. Pemerintah melalui KPPU itu memiliki tugas untuk mengawasi dan menindak pelaku usaha yang melakukan persekongkolan semacam ini.
Kalau kita lihat di Undang-Undang 599, tepatnya pasal 11, itu persekongkolan yang bertujuan untuk mengatur harga, kemudian membagi pasar atau membatasi produksi, itu dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang. Undang-undang ini juga memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan persekongkolan tersebut, baik dalam bentuk sanksi administratif atau juga sanksi pidana maupun juga sanksi perdata. Contoh misalnya, contoh dalam konteks persekongkolan ini, yang sangat sering terjadi itu persekongkolan dalam tender pengadaan barang atau jasa. Dalam banyak kasus, beberapa perusahaan dapat sepakat untuk menentukan pemenang tender dengan cara menetapkan harga yang sudah disepakati bersama. Nah, meskipun proses tender tersebut seharusnya adil dan terbuka, praktik ini jelas merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan kontrak secara sah. Karena proses tender itu sudah diatur sebelumnya oleh pihak-pihak yang terlibat. Contoh lain misalnya, persekongkolan dalam penetapan harga antar perusahaan dalam suatu sektor tertentu. Misalnya ada beberapa perusahaan, katakanlah ada beberapa perusahaan minyak atau gas yang kemudian bersepakat untuk menjual produk mereka dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, sehingga konsumen terpaksa membeli produk dengan harga yang ditetapkan yang relatif lebih mahal itu. Nah, persekongkolan itu jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Untuk menjaga iklim persaingan yang adil, persekongkolan harus dihindari dan diberantas. Dengan penegakan hukum yang tegas, kita dapat memastikan bahwa pasar tetap berjalan secara transparan dan konsumen mendapatkan manfaat yang maksimal. Oke, kita lanjut posisi dominan. Dalam hukum persaingan usaha, posisi dominan merujuk pada situasi di mana sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan itu memiliki penguasaan yang lebih besar atau yang besar di pasar, sehingga mereka dapat mengendalikan kondisi pasar dan mempengaruhi harga serta persaingan. Posisi dominan ini tidak selalu ilegal, tetapi menjadi masalah ketika perusahaan yang memiliki posisi dominan tersebut menyalahgunakannya untuk merugikan pesaing atau bahkan merugikan konsumen. Penting untuk dipahami bahwa memiliki posisi dominan itu sendiri bukanlah pelanggaran hukum, melainkan penyalahgunaan ketika suatu perusahaan berada pada posisi dominan, kemudian disalahgunakan posisi itu, itulah yang diatur dan dilarang. Maka dari itu, pengaturan posisi dominan itu tujuannya untuk menjaga keseimbangan di pasar agar tetap kompetitif. Apa dasar hukumnya? Dasar hukum yang mengatur mengenai posisi dominan itu tercantum pada pasal 25 Undang-Undang 599. Pasal ini jelas menyatakan bahwa posisi dominan yang dimiliki oleh perusahaan harus digunakan secara wajar dan tidak boleh disalahgunakan untuk merugikan pihak lain. Contoh misalnya, contoh dari posisi dominan bisa kita lihat pada industri, kita kembali lagi ke industri e-commerce yang didominasi oleh beberapa platform besar misalnya. Ketika suatu platform e-commerce yang menguasai pangsa pasar yang sangat besar dapat mempengaruhi harga dan kebijakan pasar. Nah, jika platform tersebut mulai menetapkan harga yang tidak wajar atau memaksa pemasok untuk mengikuti kebijakan yang merugikan, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan telah menyalahgunakan posisi dominannya. Secara keseluruhan, posisi dominan itu harus dikelola dengan hati-hati. Jika tidak, perusahaan dengan posisi dominan sangat berpotensi untuk memberikan gangguan
ataupun bisa dikatakan dapat mengganggu persaingan sehat dan merugikan konsumen serta pasar secara umum. Baik, sebelum kita lanjut lagi materinya, berikut saya berikan instruksi tugas lanjutan setelah yang pertama tadi. Tolong diperhatikan, instruksinya adalah lakukan analisis apakah perusahaan besar yang memiliki posisi dominan di pasar Indonesia, contoh misalnya platform e-commerce atau misalnya industri telekomunikasi, pilih salah satu saja atau ada contoh yang lain silahkan, telah menyalahgunakan posisi dominannya. Dalam analisis ini gunakan data atau penelitian terbaru agar analisis ini bisa terverifikasi datanya. Jadi itu. Instruksi kedua adalah lakukan analisis apakah perusahaan besar yang memiliki posisi dominan di pasar Indonesia telah menyalahgunakan posisi dominannya. Itu saja. Itu instruksi keduanya. Tolong diperhatikan dua instruksi tugas tersebut. Baik, kita lanjutkan bentuk-bentuk posisi dominan yang dilarang. Jadi tidak semua posisi dominan itu ilegal. Posisi dominan yang dilarang adalah ketika sebuah perusahaan memanfaatkannya untuk menyalahgunakan pengaruhnya di pasar. Beberapa bentuk penyalahgunaan posisi dominan yang dilarang misalnya. Yang pertama, penguasaan pangsa pasar yang berlebihan. Nah, ketika sebuah perusahaan menguasai lebih dari 50% pangsa pasar tanpa alasan efisiensi dan menghalangi perusahaan lain untuk bersaing, nah itu bisa dicurigai sebagai penyalahgunaan posisi dominan. Yang pertama. Kedua, penggunaan posisi dominan untuk menghambat persaingan. Misalnya, perusahaan yang memiliki posisi dominan itu melakukan cara menetapkan harga yang sangat rendah untuk mengusir pesaing atau mengatur kebijakan yang menyulitkan perusahaan baru untuk masuk ke pasar. Nah, itu bisa dicurigai sebagai penyalahgunaan posisi dominan. Selanjutnya, yang dikatakan sebagai penyalahgunaan posisi dominan itu digunakan untuk menentukan harga yang tidak wajar. Nah, ini bisa berupa penetapan harga yang sangat tinggi atau sangat rendah tanpa alasan ekonomi yang masuk akal atau yang rasional, hanya untuk menghalangi kompetisi. Nah, bentuk-bentuk penyalahgunaan posisi dominan ini telah diatur dalam pasal 25 dan pasal 27 Undang-Undang 599. Di sini disebutkan bahwa penyalahgunaan posisi dominan dapat menyebabkan ketidakseimbangan pasar dan merugikan konsumen. Contoh misalnya, bisa kita lihat misalnya di industri teknologi misalnya. Terdapat beberapa perusahaan teknologi besar memiliki penguasaan pasar yang sangat tinggi. Misalnya sebuah perusahaan platform media sosial dengan jumlah pengguna yang sangat besar itu bisa saja bahkan dapat mengatur harga iklan, memaksa para pengiklan untuk membayar lebih tinggi karena tidak ada pilihan lain yang lebih besar. Ini jelas merupakan bentuk penyalahgunaan posisi dominan. Nah, penyalahgunaan posisi dominan ini sangat merugikan pasar dan harus diatur dengan ketat agar persaingan usaha tetap sehat. Penegakan hukum yang tegas terhadap penyalahgunaan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan di pasar. Oke. Selanjutnya kita masuk larangan penyalahgunaan posisi dominan. Penyalahgunaan posisi dominan merupakan tindakan perusahaan yang menggunakan kekuasaannya untuk merugikan pesaing atau konsumen, seperti yang dibahas sebelumnya. Ada beberapa contoh penyalahgunaan posisi dominan yang melanggar hukum. Misalnya, 1.
menetapkan harga yang tidak wajar. Perusahaan dengan posisi dominan yang menetapkan harga yang sangat tinggi atau sangat rendah tanpa alasan ekonomi yang valid. Misalnya, mengurangi harga secara drastis untuk menghancurkan pesaing dan setelah menguasai pasar, kemudian menaikkan harga secara drastis lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, menghambat akses pasar bagi pesaing baru. Perusahaan dengan posisi dominan dapat mempersulit pesaing untuk masuk ke pasar, baik dengan cara menetapkan harga yang sangat rendah. Dalam hal ini bisa dikategorikan sebagai predatory pricing atau dengan kebijakan yang tidak adil. Itu yang kedua. Ketiga, pemaksaan kondisi tidak adil pada pemasok atau pengecer. Misalnya, memaksa pemasok untuk menerima harga yang tidak wajar atau untuk melakukan kesepakatan eksklusif yang merugikan si pemasok. Nah, ini 3 hal yang menjadi contoh penyalahgunaan posisi dominan yang melanggar hukum. Contoh misalnya dalam industri telekomunikasi, misalnya ada sebuah perusahaan besar dengan jumlah pelanggan yang sangat tinggi, mungkin menggunakan posisinya untuk memaksa penyedia layanan lain untuk mengikuti ketentuan yang tidak adil. Misalnya seperti harga tinggi untuk penyediaan infrastruktur atau pembatasan akses bagi pesaing kecil. Nah, hal ini sangat merugikan konsumen dan menciptakan ketidakadilan dalam persaingan. Penyalahgunaan posisi dominan sangat merusak iklim persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, sangat penting bagi KPPU untuk melakukan pengawasan dan memberikan sanksi yang tegas agar pasar tetap kompetitif. Oke. Tadi sebelumnya saya sudah memberikan instruksi terkait tugas. Jadi tugas itu kemudian nanti dikerjakan dalam bentuk ketikan saja, kemudian dibuat dalam bentuk PDF, sesuaikan dengan instruksi yang telah saya berikan tadi di awal. Nanti akan kita diskusikan kemudian di pertemuan ke-13. Oke, selanjutnya penegakan hukum terhadap kegiatan yang dilarang dan posisi dominan. Penegakan hukum dalam persaingan usaha di Indonesia dilakukan oleh KPPU. KPPU berperan untuk mengawasi praktik persaingan usaha yang tidak sehat, menindak pelanggaran terhadap Undang-Undang 599, serta memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar. Beberapa mekanisme yang dilakukan KPPU dalam penegakan hukum adalah yang pertama itu monitoring pasar. KPPU itu akan terus-menerus memantau pasar untuk mengidentifikasi potensi praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Kedua, penyelidikan dan pemeriksaan. KPPU memiliki kewenangan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang terlibat. Ketiga, sanksi. Sanksi bisa berupa sanksi administratif, sanksi pidana maupun sanksi perdata dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum dalam konteks hukum persaingan usaha. Secara hukum, KPPU diatur pada pasal 35 Undang-Undang 599. KPPU memiliki tugas untuk mengawasi, menyelidiki, dan memproses pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha. Nah, dengan penegakan hukum yang jelas dan tegas, itu diharapkan pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan cara yang adil dan sehat, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi konsumen dan meningkatkan kualitas persaingan di pasar. Baik, oke. Kita telah membahas berbagai jenis kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha dan bagaimana posisi dominan harus diawasi agar tidak disalahgunakan.
Harapannya adalah melalui pengaturan yang baik dan penegakan hukum yang tegas, kita bisa menciptakan pasar yang lebih sehat, adil, serta juga efisien. Saya kira cukup itu materi yang telah saya uraikan. Kemudian tolong diperhatikan instruksi tugasnya, kemudian nanti akan kita bahas di pertemuan yang telah saya sebutkan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.